Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya Sofendo Inga. Selamat datang di pendalaman Alkitab hari Selasa 14 September 2021. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya. Bersama-sama kita dapat mengikuti pendalaman Alkitab pada hari ini. Namun sebelum itu, saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu yang Kau berikan terhadap kami semua, di mana pada saat ini kami akan memulai pendalaman Alkitab. Mari kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga pendalaman Alkitab pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yefta yang akan memandu pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati beliau, sehingga beliau boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih apa yang kami baca dan kami renungkan pada pendalaman Alkitab hari ini dapat kami lakukan dan dapat kami praktekkan, terlebih dapat kami bagikan kepada setiap orang dalam kehidupan kami. Ini dan ungkapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema pendalaman Alkitab kita pada hari ini adalah membalikan keadaan menjadi baik. Membalikan keadaan menjadi baik. Bacaannya diambil dari Yesaya 35 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Saya sendiri ketika membaca tema ini kontra dengan situasi yang kita hadapi bersama pada saat ini. Dan tentunya Bapak Ibu juga berpikir sama dengan saya. Kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dan kita masih menghadapinya bersama-sama. Dan situasi seperti saat ini mungkin saja membuat kita menjadi tawar hati. Nah, bagaimana agar kita tidak menjadi tawar hati? Dan bagaimana agar kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam situasi seperti saat ini? Untuk lebih lanjut, kita akan membahasnya secara mendalam bersama dengan Bapak Pendeta Yefta yang akan memandu pendalaman Alkitab pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, sampai amanlah jiwaku.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Bacaan dari Alkitab yang akan kita dalami bersama adalah kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ya, demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita gumuli dan dalami di dalam pemahaman Alkitab saat ini. Nah, tema kita, saudara-saudara, adalah membalikkan keadaan menjadi baik. Tak semudah membalikkan tangan. Barangkali kita sering mendengar atau malah memakai sendiri kalimat ini. Biasanya perkataan ini dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan waktu, usaha, dan perjuangan yang gigih. Termasuk membalikkan keadaan dari tidak baik menjadi baik. Ini bukan sesuatu yang mudah. Hal ini perlu dipahami, saudara-saudara, agar kita tidak menjadi mudah tawar hati dan berputus asa. Sebagai contoh, untuk mengubah situasi pandemi ini menjadi baik kembali, berapa banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah beserta para aparat negara, tenaga kesehatan, oleh kita sendiri, dan berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk itu. Untuk saat ini, benar situasi sudah semakin membaik dibandingkan dengan beberapa waktu kemarin. Tetapi untuk secara total mengatasi pandemi, masih dibutuhkan waktu dan bisa jadi tidak singkat. Kita akan melihat keadaan yang dialami oleh umat Israel yang menjadi latar belakang kitab Yesaya yang kita baca tadi. Pada saat itu mereka berada dan hidup dalam pembuangan di Babilonia. Sebuah keadaan yang pastinya tidak baik. Digambarkan di dalam ayat 3, mereka dalam keadaan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Inilah situasi di mana mereka dalam keadaan lemah dan menderita. Mereka sudah tidak punya kekuatan yang dapat menopang mereka. Bahkan mereka sampai dalam keadaan tawar hati. Tawar hati itu kehilangan semangat atau gairah hidup, frustrasi, putus asa, kehilangan pengharapan. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam. Ia tetap memperhatikan dan peduli pada umatnya. Tuhan meminta Nabi Yesaya supaya menyampaikan berita penghiburan dan pemulihan. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 dan 7 yang tadi kita baca berada dalam konteks berita penghiburan dan pemulihan ini.
Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya demikian. Kita bisa baca di ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi kepada umat yang dalam keadaan tidak baik ini, Tuhan menyatakan akan datang menyelamatkan. Bahkan ditegaskannya, untuk menyelamatkannya itu, ia akan datang sendiri. Datang sendiri berarti tidak diwakilkan. Ia tidak mengutus malaikatnya atau yang lainnya. Ia akan melakukannya sendiri. Ia akan datang langsung di tempat di mana umatnya meradang dalam kehidupan mereka yang tidak baik itu. Ia melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan menjadi baik. Kata-kata ia sendiri datang menyelamatkan juga menegaskan bahwa inisiatif untuk menyelamatkan itu datang dari Allah. Allah yang memulai tindakan penyelamatan karena ia tidak tega melihat umatnya hidup dalam penderitaan dan dalam keadaannya yang sangat tidak baik. Namun demikian, dari ayat 4 ini kita juga melihat ada sikap yang diminta Allah dari umatnya, yaitu supaya umat tidak takut dan tidak bimbang. Umat harus memiliki kemantapan hati dan iman yang teguh, menantikan waktu pertolongan Tuhan. Umat diajak untuk tidak tawar hati, melainkan memiliki kesabaran dan ketabahan hati, menantikan saat pemulihan Tuhan, saat umat dibebaskan dan dilepaskan dari belenggu penderitaannya. Kesabaran dan ketabahan dibutuhkan. Sebab untuk membuat keadaan menjadi baik diperlukan waktu yang bisa saja tidak singkat. Tuhan punya waktu dan caranya sendiri. Lalu ayat 5 sampai 7 di dalam kitab Yesaya tadi berisi keadaan baik yang akan dihadirkan oleh Tuhan ketika ia bertindak melakukan penyelamatan dan pemulihan. Orang-orang yang dalam keadaan tidak baik dan tidak berdaya serta tidak dapat memulihkan dirinya sendiri akan dipulihkan secara total. Orang-orang buta, orang-orang tuli, orang lumpuh, dan orang bisu menggambarkan keadaan orang-orang yang dalam keadaan tidak baik dan tidak berdaya itu. Mereka tidak dapat menyembuhkan dan memulihkan dirinya sendiri selain hanya berharap pada belas kasihan orang lain dan pihak lain. Dan ternyata Allah peduli terhadap orang yang dalam keadaan tidak baik ini, dan kemudian membuat mereka pulih dan berdaya kembali. Allah juga akan memperbarui alam, ya tadi digambarkan begitu kan, sehingga alam menjadi baik dan dapat menopang terwujudnya kehidupan yang baik. Hal ini digambarkan dengan tempat yang tandus, kering diubah menjadi tempat berkolam dan banyak sumber mata air, sehingga air melimpah dan terus mengalir. Ini tanda hidup yang makmur dan berkelimpahan. Padang pasir yang sebelumnya hanya menjadi tempat pembaringan serigala akan diubah menjadi tempat yang subur, ditumbuhi tanaman, disebutkan tadi tebu, pandan. Jadi saudara-saudara, pemulihan Tuhan bersifat menyeluruh. Manusianya dipulihkan, alam pun juga, sehingga alam dapat menopang berlangsungnya kehidupan yang baik. Tetapi tentu saja untuk membuat keadaan yang seperti itu
tidak semudah membalikkan tangan. Betul bahwa Tuhan akan membuat pemulihan terjadi, namun tetap dibutuhkan upaya yang gigih dan kesabaran kita, serta keyakinan teguh bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan menjadi baik sekalipun situasinya sudah sangat parah. Ia pasti mampu. Tuhanlah sumber pengharapan kita, termasuk untuk saat ini dalam situasi pandemi. Semoga kita tidak menjadi tawar hati. Entah kapan waktunya kita tidak tahu pasti, namun yang kita tahu pasti, Tuhan pasti akan bertindak memulihkan kita dan kehidupan ini. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya, seperti menaati protokol kesehatan, ikut mensukseskan program percepatan vaksinasi dan sebagainya. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, demikian pengantar PA dari saya. Selanjutnya silahkan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga dan teman yang ada di tempat tinggal saudara, ya, supaya firman Tuhan ini menjadi lebih aplikatif dengan panduan pertanyaan yang sudah dimuat juga di warta jemaat, ya, minggu kemarin. Nah, pertanyaan panduan diskusi itu seperti ini, ya. Saya akan bacakan. Keadaan orang yang bagaimana di masa kini yang dapat kita kategorikan sebagai orang yang tawar hati. Lalu yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan Allah sendiri akan datang menyelamatkan? Lalu yang ketiga, kondisi pandemi sekarang ini mungkin saja membuat kita menjadi tawar hati. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi tawar hati? Dan bagaimana agar kita dapat merasakan serta mengalami kehadiran Tuhan dalam situasi seperti saat ini? Lalu yang keempat, saudara-saudara pasti mempunyai pengalaman ketika Allah sendiri datang menyelamatkan saudara dari keterpurukan. Ceritakanlah pengalaman saudara tersebut. Nah, sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan saat ini sudah mengingatkan serta sekaligus menguatkan kami agar tidak menjadi tawar hati, tidak berputus asa ketika kami menghadapi situasi yang tidak baik, karena Tuhan berjanji akan datang sendiri untuk menyelamatkan kami dan mengubah keadaan menjadi baik. Tolong kami ya Tuhan, untuk dapat meyakini kebenaran firman-Mu ini dan terus melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami di tengah situasi kami yang tidak baik. Kami akan melanjutkan pengantar PA yang sudah kami ikuti bersama dengan berdiskusi dengan orang-orang yang ada bersama kami saat ini, atau mungkin kami juga akan merenungkan jawaban-jawaban itu secara pribadi kalau kami sendirian untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, baik, saudara-saudara, selamat melanjutkan dengan berdiskusi. Ya, Tuhan
memberkati.